Hai teman-teman kelasku seru yang super kreatif dan cerdas. Selamat datang kembali di channel Kelasku Seru. Nah, di video kali ini Kak Ditra akan mengajak teman-teman kelasku seru, khususnya yang saat ini sedang duduk di kelas 3 SD, bersama-sama mengerjakan soal latihan penilaian harian tema 5. Siap mengerjakan ya? Nah, karena ini adalah pembelajaran tema, berarti nanti mencakup beberapa muatan mata pelajaran. Kita akan mulai dari muatan mata pelajaran PPKN dulu ya. Nah, nanti soalnya itu tentang sikap bersatu. Soal nomor 1. Pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman memiliki manfaat untuk kepentingan. Nah, jawabannya adalah bersama ya. Nah, kalian bisa lihat di buku tema halaman 63. Nah, di sana tertulis tuh bahwa manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Soal nomor 2. Saat kita bersatu dalam mengerjakan suatu hal, maka pekerjaan akan... Nah, jawabannya adalah tentu akan cepat selesai ya. Kamu juga bisa menjawab ringan, jadi pekerjaan akan ringan. Kamu bisa cek di buku tema halaman 209. Di sana tertulis manfaatnya pekerjaan itu akan cepat selesai atau juga bisa menjadi lebih ringan. Oke, soal nomor 3. Nah, di sini ada gambar ya. Kira-kira gambar ini itu menunjukkan sikap bersatu di lingkungan apa nih? Nah, jawabannya adalah lingkungan keluarga ya, karena di sini ada gambar ayah, ibu, kemudian kakak beradik ini ya. Nah, sekarang soal nomor 4. Tuliskan 2 kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah bekerja sama membuat tugas kelompok. Oke deh, selesai nih untuk muatan mata pelajaran PPKN. Kita lanjut di muatan mata pelajaran yang lainnya ya. Selanjutnya, kita akan menuju ke muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan dengan cuaca, iklim, dan juga musim. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Tuliskan nama cuaca sesuai gambar di bawah ini. Oke, kita akan mulai dari gambar yang paling kiri ya. Nah, di sana ada mbak-mbak yang pakai payung. Kira-kira menggambarkan cuaca apa nih? Nah, pasti ya cuaca hujan. Lalu di sebelah kanannya ada gambar awan berwarna hitam. Kira-kira ini menunjukkan cuaca apa nih? Nah, kalau ada gambar awan hitam, ini artinya adalah cuaca mendung. Lalu sebelah kanannya lagi ada gambar awan tapi berwarna putih. Nah, kalau ini adalah menggambarkan cuaca berawan. Lalu di gambar yang paling kanan itu ada gambar matahari ya, yang terang. Nah, ini adalah menunjukkan cuaca cerah. Nah, kalian bisa cek di buku tema 5 halaman 4. Nah, di sana tuh ada keterangannya. Kalau gambar ini apa cuacanya? Kita langsung ke soal nomor 2. Bagaimana cara meramal keadaan cuaca? Gimana ya meramalnya? Nah, caranya itu dengan mengamati suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Ini kamu bisa cek di buku tema 5 halaman 13. Nah, di sana tertulis. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, soalnya agak panjang nih. Oke, kita baca ya. Yaya sedang menelpon neneknya yang ada di kampung. Neneknya berkata bahwa saat ini sedang hujan. Yaya terkejut karena keadaan cuaca di rumahnya itu cerah. Mengapa cuaca di tempat Yaya dan neneknya berbeda? Apa ya kira-kira? Nah, jawabannya adalah karena cuaca itu terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Nah, ini bisa kamu cek juga di buku tema 5 halaman 13. Nah, di sana tertulis bahwa cuaca itu tidak sama pada semua tempat. Oke, soal nomor 4. Perubahan cuaca yang sangat cepat
disebut cuaca? Nah, jawabannya adalah cuaca ekstrim. Nah, ini bisa kamu cek di buku tema 5 halaman 79. Nah, di sana tertulis ya bahwa cuaca ekstrim itu adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Soal nomor 5. Indonesia merupakan negara beriklim. Nah, Indonesia itu beriklim tropis. Kalian bisa cek di buku tema 5 ya, halaman 121. Nah, di sana tertulis tuh bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Oke, soal nomor 6. Tuliskan perbedaan cuaca dan iklim. Apa ya kira-kira perbedaan antara cuaca dan iklim? Yang pertama, nah ini bisa kamu lihat fullnya ya di halaman 192. Nah, di sini Kaditra akan merangkum perbedaannya itu. Yang pertama, cuaca meliputi tempat tertentu, sedangkan iklim itu untuk daerah yang luas. Lalu perbedaan selanjutnya, keadaan cuaca itu mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Perbedaan selanjutnya, cuaca diamati dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi, sehingga musim yang ada di Indonesia hanya terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim, jawabannya adalah kemarau. Nah, kalian bisa lihat juga di buku tema 5 halaman 208. Nah, di sana tertulis ya, di Indonesia itu hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Lanjut ke soal nomor 8. Ini soal terakhir ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau disebut juga, nah jawabannya adalah pancaroba. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema 5 halaman 172. Oke deh, selesai untuk muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih ke muatan mata pelajaran SBDP. Nah, ini nanti soal-soalnya berkaitan tentang karya dekoratif, seni musik, seni tari, dan juga menjahit. Oke, soal nomor 1. Tentukan pola garis pada gambar di bawah ini. Ada 5 pola garis ya. Ini kita mulai dari barisan yang paling atas nih. Nah, ini nanti sebenarnya kalian juga bisa cek di buku tema halaman 145. Oke, kita akan mulai dari gambar yang paling kiri. Ini adalah gambar pola garis bergelombang. Kemudian di sebelah kanannya pola garis melengkung. Di sebelah kanannya lagi ada pola garis horizontal. Lalu yang ini pola garis miring, dan terakhir adalah pola garis vertikal. Lanjut ke soal nomor 2. Gambar di atas merupakan gambar dekoratif yang berasal dari, nah jawabannya adalah Sulawesi. Nah, ini bisa kalian cek di buku tema halaman 144. Soal nomor 3. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo irama cepat, lambat, dan apa ini kira-kira? Jawabannya adalah sedang ya. Nah, ini kalian bisa cek di buku tema 5 halaman 9. Nah, di sana tertulis tuh ada 3 jenis tempo irama ya, cepat, lambat, dan juga sedang. Soal nomor 4. Lagu Ambilkan Bulan Bu ini diciptakan oleh bla bla bla. Nah, jawabannya adalah Pak Ate Mahmud ya. Nah, kamu bisa cek di buku tema 5 halaman 10 nih. Oke, soal nomor 5. Nah, ini masih berkaitan tentang pencipta lagu ya. Kalau sekarang lagu Awan Putih, kira-kira siapa nih? Nah, jawabannya adalah Pak Ate Mahmud lagi ya.
Nah, ini kamu bisa lihat di buku tema 5 halaman 25. Nah, di sana tertulis tuh bahwa lagu Awan Putih ini diciptakan oleh Pak A.T. Mahmud. Soal nomor 6. Wah, ada lagu lagi. Kalau sekarang lagu Burung Ngetilang. Kira-kira apakah Pak A.T. Mahmud lagi nih yang menciptakannya? Nah, jawabannya ternyata adalah Ibu Sud. Kamu bisa lihat di buku tema 5 ya, halaman 58. Soal nomor 7. Lanjutkan lirik lagu di bawah ini. Nah, itu ya, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu. Nah, gimana nih lagunya ya? Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu. Apa ya kira-kira? Paruhnya itu selalu terbuka. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema 5 ya, halaman 58. Nah, ini ada lanjutan liriknya. Oke, soal nomor 8. Oke, masih tentang melanjutkan lirik ya. Di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke. Nah, jawabannya adalah bintang. Nah, ini dari lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Kamu bisa lihat di buku tema 5 halaman 10. Selanjutnya nomor 9. Nah, sekarang lanjutan dari. Nah, ini kayaknya lirik dari Awan Putih ya. Ini karena ada awan dan ada putih. Lanjutan lirik ini adalah Kapas. Kamu bisa lihat di buku tema halaman 25. Soal nomor 10. Tuliskan 2 hal yang kamu rasakan setelah bernyanyi. Nah, gimana nih ya perasaan kamu setelah bernyanyi? Oke. Jawabannya membuat hati senang, lalu juga dapat menenangkan hati. Nah, ini bisa kamu cek juga di buku tema 5 halaman 9. Lanjut ke soal nomor 11. Tuliskan nama tari sesuai gambar di bawah ini. Nah, jawaban lengkapnya ada di buku tema 5 halaman 158 ya. Kita mulai dari gambar yang paling kiri ya. Nah, ini adalah tari piring ya. Kelihatan tuh mereka membawa piring. Lalu di sebelah kanannya atau yang di tengah ada tari Ratu Jarwo. Dan gambar yang paling kanan ini adalah tari reog. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Tuliskan 2 perlengkapan yang digunakan saat menari. Apa ya kira-kira? Kalian pernah menari? Nah, jawabannya adalah bisa selendang, bisa piring ya. Nah, tadi kalau misalkan tari piring, kemudian juga bisa topeng, topi, keris, dan juga panah ya. Kalian tinggal pilih aja nih, karena dimintanya hanya tuliskan 2, berarti kamu cukup pilih 2 nih dari beberapa perlengkapan ini ya. Soal nomor 13. Ini ada sebuah gambar ya. Ini tentang jahit-menjahit nih. Cara menjahit potongan kain pada gambar di atas menggunakan teknik. Jawabannya adalah veston. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema 5 halaman 186. Oke, soal nomor 14. Ini terakhir ya untuk muatan mata pelajaran SPDP. Ada 3 gambar nih, tapi ini belum urut. Tugasnya kalian adalah mengurutkan nih tentang jahitan teknik veston. Kira-kira angka berapa dulu nih? Gampang ya ini ya. Kita mulai dari kain yang jumlah jahitannya sedikit ya. Nah, ini nomor 2 nih, karena baru 3 ini ya. Kemudian nomor 1. Nah, yang terakhir pasti nomor 3, karena ini sudah full jahitannya ya. Jadi jawabannya 2, 1, dan 3. Oke, selesai untuk muatan mata pelajaran SBDP. Masih semangat ya? Tinggal 2 muatan mata pelajaran lagi nih. Oke, kita sekarang menuju ke muatan mata pelajaran PJOK. Nah, soal-soalnya ini nanti berkaitan tentang gerak bertumpu. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, ini ada gambar anak yang sedang menirukan gerakan burung bangau. Nah, kira-kira gerakan seperti ini ya masuk ke dalam gerak apa nih? Jawabannya adalah gerak bertumpu. Nah, ini gambar lengkapnya ya. Ada di halaman 16 dan 17 ya. Lanjut ke soal nomor 2.
gerakan apa ya ini ya? Kalau tadi gerakan bangau, nah kalau yang gambar seperti ini adalah gerakan menirukan. Jawabannya adalah kapal terbang. Kalian bisa cek di buku tema 5 halaman 30 dan 31 ya. Di sana ada cara-cara melakukan gerakan seperti ini ya. Ini juga sama, termasuk ke dalam gerakan bertumpu. Loh, sudah selesai ternyata nak. Akhirnya kita sampai juga nih di muatan mata pelajaran terakhir, yaitu muatan pelajaran matematika. Nah, nanti soal-soalnya itu berkaitan tentang menentukan dan membandingkan pecahan, dan juga penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi tentang pecahan ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, sepertinya Kak Titer akan buatkan di video terpisah ya, karena ini durasi videonya udah 15 menitan nih. Jadi nanti kelamaan ya. Nah, kalau videonya sudah jadi nanti akan muncul di sini. Kalian tinggal klik aja ya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video hingga akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya hanya di Kelasku Seru. Dadah!